Welcome to my channel. Halo, salam sehat, selamat hari Minggu, dan juga selamat datang di channel Bung Harpa buat teman-teman semua pecinta tim nasional Indonesia dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai dengan Pulau Rote, dan bahkan sampai di ujung dunia yang ada di Hong Kong, di Taiwan, di Jepang, di Australia, di Qatar, di Irak, di Kurdistan, di mana-mana, sampai di Antartika kalau ada. Nah, kembali kita akan ngebahas, mengulas soal tim nasional kita, apalagi berita yang paling heboh yang mungkin kalian dengar di pagi hari ini. Mungkin ketika bangun kalian tiba-tiba disadarkan atau baca IG Garuda Calling. Nah, itu dia. Jadi hari ini sudah diumumkan, ini sebenarnya skuad sementara ya, masih nanti akan direvisi sedikit lagi. Mungkin hanya ada 2, 3, 4 pemain lah kurang lebih nanti yang akan menghadapi China. Dipersiapkan untuk menghadapi China tanggal 5 Juni nanti di Gelora Bung Karno, dan Jepang selang 5 hari, tepatnya tanggal 10 Juni 2025 di Osaka. Masih dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia round ketiga dari grup C. Ini pertandingan ke-9 dan 10, pertandingan yang sangat penting. Itu makanya kita juga penting untuk mengulas para pemain yang sudah di-calling oleh Patrick Kluivert dan kawan-kawan. Nah, seperti yang gue bilang tadi, kalian juga sudah mungkin punya POV seperti ini, bagaimana ada yang balik lagi, ada yang gak dipanggil, yang kita pikir dipanggil, dan seterusnya. Dan kita akan bahas satu-satu dari posisi penjaga gawang. Ini menarik karena ada 5 pemain yang dipanggil ya. 5-5-nya ini pada akhirnya nanti akan disaring seperti yang gue bilang tadi. Tidak mengejutkan, yaitu dipanggilnya Martin Paes sudah pasti, walaupun Martin Paes tidak akan bisa tampil nanti menghadapi China, tapi lawan Jepang berarti dia diproyeksikan akan kembali tampil. Jadi lawan China nanti Emil Laudero yang kemungkinan akan diturunkan. Sementara deputi lokalnya itu ada Hernando Ari yang bermain di Liga 1 ya, dan juga Nadeo Argawinata. Ini juga tidak mengherankan karena dua kiper lokal yang bermain di Liga 1 yang cukup konsisten dan selama ini juga menjadi langganan tim nasional kita, walaupun periodenya berbeda. Nadeo itu di era 2020, 2011 sampai 12. Setelah itu Hernando Ari mulai masuk. Nah, yang mengejutkan mungkin ada Reza Arya. Ini yang ya tadinya tidak ada di radar tapi dimasukkan, which is good. Ya, ini satu pengalaman buat dia, meskipun juga klubnya akan sedikit pusing ya, karena ya tentu PSM harus mempersiapkan duit lebih tinggi lagi, karena biasanya kalau begitu dipanggil timnas harganya naik. Mungkin itu aja kira-kira POV gue soal pemanggilan Reza Arya, karena honestly kalau memang semuanya fit nggak ada masalah, ya dia kemungkinan yang paling pertama dicoret gitu ya. Oke, kita ke gelandang, ke back ini juga ini pada dasarnya semua pemanggilan ini seperti yang banyak kita prediksi juga, itu 85% sampai mungkin 90% itu tidak akan banyak berubah. Hanya ada 3-4 pemain yang mungkin berbeda, itu pun masih tergantung dari kebugaran pemain yang selama ini menjadi langganan gitu ya. Seperti misalnya gue contohkan Ragnar ini kan masih misterius ya, dia kena virus yang misterius sehingga sampai dengan tadi malam dia main lawan Standard Liège, itu gue nonton live. Tapi dia masih nggak ada di DSP. Jadi udah 8 kali pertandingan berturut-turut sejak April awal kalau nggak salah, itu dia nggak ada di DSP sama sekali. Jadi ini misterius juga gitu. Virusnya apa dan kenapa penyebabnya, tapi sampai sekarang belum ada hilalnya. Dan dengan tidak dipanggilnya dia, berarti ini diproyeksikan dia cederanya atau sakitnya itu tidak akan selesai dalam 2-3 minggu ke depan saat kita menghadapi China. Kalau itu diprediksi bisa, maka seperti Kevin Dix yang sedang berkutat dengan cedera dari mulai awal Mei, tapi kemudian dipanggil bahkan akhir April kalau nggak salah. Jadi tetap dipanggil, berarti artinya ada kemungkinan dia sembuh nanti in time saat kita menghadapi China. Ya, sembuhnya 80% atau 100% kita nggak tahu. Cuman dengan dia dipanggil artinya probability atau potensi dia untuk sembuh in time itu cukup besar ya. Sisanya masih seperti biasa, ada Justin Hubner, ada Mads Hilgers yang juga cukup baik di 3 laga terakhir, meraih 2 kemenangan dengan clean sheet ya di 20. Jay Itzes gak usah kita bahas lah ya. Kemudian ada Jordi Amat. Nah, Jordi Amat ini mungkin lebih kepada mentoring karena pemain yang mungkin pemain paling senior
di antara yang sekarang dipanggil. Di luar nanti ada nama baru yang comeback lagi di gelandang. Ya nanti kita akan bahas pemain dari Borneo. Lalu ada Rizky Ridho, ini juga nggak usah kita bahas. Sandy Walsh, ini sedikit kita bahas. Kalian semua tahu, ngikutin juga penampilan dia, memang agak kurang bagus. Tapi kemarin di pertandingan terakhir di J-League, walaupun timnya kalah dengan skor telak, tapi dia main starter, main cukup lama lah, main full gitu ya. Jadi ini mungkin agak sedikit menyelamatkan juga alasan bagi Patrick Kluivert untuk memanggil dia. Selain harus membackup Kevin Dix yang ada kemungkinan juga nggak bisa main, tapi kemudian juga ya di momen terakhir sebelum pemanggilan dia tampil si Sandy Walsh di klubnya gitu ya. Karena kan Patrick Kluivert mengucapkan satu statement yang akhirnya menjadi pegangan banyak orang di Hotel Mulia saat perkenalan dia sebagai pelatih tim nasional kita, yaitu dia akan memperhatikan minute play. Ya meskipun nanti kita akan critical thinking, ada beberapa pemain yang di klubnya nggak main sama sekali tapi dipanggil juga tetap ya. Oke lanjut, Astawi Mangkualam. Ya terlepas dari mungkin kalian banyak, ada mungkin sebagian besar ya, gue nggak tahu ya, yang kurang setuju. Menurut gue sih Asnawi layak diberikan kesempatan. Ada dua alasan ya, kita harus fair. Pertama itu yang gue bilang tadi, di sisi kanan kita agak sedikit kekurangan bala bantuan, yaitu Kevin Dix yang masih ada potensi, gue bilang tadi nggak main, sehingga harus ada backupnya. Ya backupnya mau nggak mau Asnawi yang tadinya keluar dari antrian masuk lagi gitu kan. Kemudian yang kedua, di Port FC dia juga sangat reguler dan bahkan dia dimainkan dalam beberapa posisi, back kanan, back kiri, bahkan juga pernah dimainkan MR atau midfielder right. Memang banyakkan back kanan, tapi beberapa pertandingan terakhir dia dimainkan sebagai back kiri. Jadi faktor-faktor inilah yang menurut gue akhirnya Asnawi dipanggil kembali, dan kalau gue tetap mendukung ya setiap anak bangsa yang dipanggil dan berusaha untuk memberikan yang terbaik, walaupun mungkin permainan dia beberapa waktu lalu di AFF, di waktu lawan China itu kurang, tapi ya mudah-mudahan ada comeback performance dari Asnawi Mangkualam. Ini pemain asal Makassar ya. Kemudian Yance Sayuri, kalau ini gue nggak kaget, bahkan di sebuah podcast sebenarnya gue udah dengar juga Sayuri bersaudara ini akan dipanggil. Cuman ya satu, biarlah seperti ini ya, Garuda Calling yang resmi memanggil. Kemudian yang kedua, penampilan dia itu tidak bisa dihindarkan, itu dia dan Yakob sebenarnya berbarengan itu luar biasa bersama Malut United. Bukan hanya karena Malut saat ini ada di zona ACL ya, atau di papan atas lah seperti itu, tim promosi yang paling perform mungkin dalam sejarah Indonesia mungkin, tapi juga penampilan dari duo Sayuri ini sangat luar biasa. Jadi agak aneh kalau sampai dia nggak dipanggil, walaupun gue setuju, gue sepakat, gue tahu itu adalah prerogatifnya pelatih. Lanjut, biar kita nggak berlama-lama. Calvin Verdong, nggak usah kita bahas. Sean Patinama, nah ini agak sedikit mungkin mengkhawatirkan karena ya jujur penampilan dia yang paling moncer mungkin di round 2 ya. Waktu itu terutama ketika dia mencetak gol ke gawang Irak di Basrah. Tapi setelah itu agak menurun, nggak semenurun Nathan menurut gue atau Strick. Dan di ASU Open pun dia agak struggling. Ada periode memang dia cukup inti di, kalau nggak salah awal tahun ini ya. Kalian pasti yang ngikutin segmen Rapport Abroad tahu betul ya. Tapi kemudian pelan-pelan dia agak menurun, kalah dengan pesaing dia lah di sisi kiri ya. Dan kontraknya juga dengan ASU Open udah diputus. Walaupun yang gue dengar, ini info sangat valid ya, dia itu sangat menjaga kebugarannya dengan sangat baik. Dia sempat latihan di klub walaupun musim udah selesai, dan juga menyewa personal trainer untuk menjaga kebugaran dia. Jadi hal-hal seperti ini pun kita harus fair menilai secara holistik, secara menyeluruh, dan kemudian yang mengapresiasi kalau memang ada upaya, walaupun nanti akan dibuktikan di lapangan dan tidak mudah karena persaingan di sisi kiri ini luar biasa tebalnya. Calvin Verdong aja untuk nembus mungkin Dean James gak bisa ya, belum ada ya, itu tadi ada Calvin Verdong, ada Dean James, kemudian juga masih ada Pratama Arhan. Malah kalaupun terpaksa Hapner bisa aja ditaruh di sisi kiri. Karena dia di Wolves Under 21 juga sering bermain sebagai left back. Kita lanjut ke Pratama Arhan, gue udah singgung juga. Menurut gue pemilihan atau keputusan dia untuk hengkang ke Bangkok United setelah mengalami beberapa periode yang kurang menyenangkan bersama Tokyo Verdy, bersama Suwon yang hanya main mungkin di Suwon kalau nggak salah 1 kali atau 2 kali gitu ya, di Tokyo Verdy ada 4 kali. Di Bangkok United dia merekah begitu ya, dapat kesempatan minute play yang cukup banyak. Memang tidak reguler bener ya, cuman cukup banyak lah dia main starter enggak, masuk dari bangku cadangan seperti itu. Jadi lumayan, dan ini membuat ketajaman dia juga terlatih, terutama lemparan ke dalamnya. Suka atau nggak suka ya, kalau gue sih suka-suka aja, nggak ada masalah. Dia berjasa dalam membawa tim nasional kita lolos ke round 3, terutama lemparan ke dalamnya yang membuat
akhirnya kita dapat gol kemenangan ke gawang Vietnam ya, diciptakan oleh Egy di round 2. Oke, terakhir di back itu Dean James. Dean James seperti yang gue bilang di 2 laga sebelumnya dia sempat main 20 menit. Jadi memang kelihatannya sudah pulih, mungkin belum 100%, tapi mungkin udah cukup besar lah, 80%, 90% mungkin ya, ini asumsi. Kenapa ya? Kalau tim seperti Liga Belanda Go Ahead Eagles memainkan dia ya berarti kan ya artinya dia sudah cukup pulih lah, bisa main walaupun kita nggak tahu apakah bisa main untuk 90 menit ya. Yang pasti kualitas dia sangat luar biasa dan nah ini dia ada potensi dia untuk menggantikan Ragnar Oratmangun yang kita langsung loncat ke gelandang aja yang dalam pemanggilan kali ini namanya nggak ada. Nah ini kalau kita yang rajin mengikuti perkembangan para pemain di klubnya masing-masing di segmen Report the Broad pasti tahu ya sudah lama menghilang Ragnar. Sudah 8 pertandingan termasuk tadi malam lawan Standard Liège dia juga nggak main, nggak ada di DSP. Jadi ya wajar Dean James dipanggil untuk satu melapis Calvin Verdong karena memang setelah Calvin Verdong skill sebagai back kiri itu paling mumpuni dia. Kemudian opsi untuk melapis Ragnar Oratmangun kalau memang dibutuhkan atau dia diplot di sana. Karena Ragnar kan suka menyamping ya ke kiri dan Dean James ini aslinya left winger. Seperti itu. Jadi kita langsung loncat ke gelandang. Tom Hai nggak usah dibahas. Kita senang juga kenapa? Karena klubnya udah tinggal hari ini aja main, habis itu selesai. Jadi dia bisa langsung terbang. Mungkin besok atau lusa dia akan ke Jakarta atau ke Bali ya. Intinya ke Indonesia. Ricky Kambuaya konsisten permainannya dan dia juga sudah memberikan bukti saat dia dimainkan mungkin sekitar 15 menit di GBK menghadapi Bahrain. Marceng walaupun dia absen nanti lawan China tapi dia diproyeksikan akan bisa kembali lawan Jepang. Ivar Jenner juga konsisten bersama Young Utrecht. Joe Pelupesi sudah pasti dan juga Nathan Choon ini yang memang agak debatable bahasa gue ya. Dia nggak main literally dari 28 Agustus ya. Jadi 9 bulan yang lalu dia nggak pernah main sama sekali meski ya walaupun di under 21 di reserve dia beberapa kali main juga ya, cuman kan ya nggak tahu lah. Ya anyway, Nathan Choon dipanggil, mudah-mudahan dia bisa punya kesempatan untuk bangkit. Cuman itu yang bisa gue bilang. Penyerang, ya walaupun ini penyerang semuanya ada yang nggak penyerang ya. Seperti Eleanor Reinders ini masuknya sebenarnya lebih kepada midfielder ya, karena dia biasa bahkan main di bek kanan di PEC Zwolle dalam beberapa laga terakhir. Dan kalau Kevin Dix nggak main, gue malah memproyeksikan dia atau memperkirakan dia akan tampil. Anyway, Eleanor Reinders dipanggil. Ini worth it banget, sangat worth it. 4 pertandingan terakhir dia main sebagai starter dan nggak digantikan. Kemudian Jakob Sayuri ya, ini dikategorikan sebagai penyerang. Jakob Sayuri sangat aneh sekali lagi yang gue bilang kalau sampai dia nggak dipanggil, dia sangat konsisten di klubnya. Dan satu turning point yang paling menarik adalah ketika Malut United mengalahkan Persis Solo, di mana dia di situ diplot sebagai gelandang serang AMC oleh coach Imran Ahmurauri. Dan dalam perbincangan di wawancara gue di beberapa video itu dia mengatakan memang dia melihat ada potensi itu dan ketika dimainkan it's not all about 8 menit 3 gol tapi bagaimana dia berperan sebagai AMC itu luar biasa. Sementara seumur hidup dia lebih banyak bermain sebagai sayap kanan, bek kanan, penyerang kanan dan juga penyerang waktu masih di Papua itu waktu dia top skor. Tapi kemudian coach Imran dengan jeli mungkin dengan masukan dari coach Yentu juga ya, Yentu Mena, dia dimainkan sebagai gelandang serang atau AMC dan kemudian perform. Pressingnya oke, deliverable-nya oke, semuanya oke. Jadi bukan hanya karena dia punya kecepatan gitu. Ini mungkin membuat pusing juga Alex Pastor dan juga Patrick Kluivert untuk mencari pengganti Marceng ya. Bukan tidak mungkin Jakob Sayuri menjadi opsi ya, dibincangkan, didiskusikan selain mungkin Egy juga atau mungkin pemain lainnya seperti Ricky Kambuaya atau whatever lah gitu ya, atau mungkin Ivar Jenner. Oke, kita lanjut. Nah, Septian gue rasa gue nggak kaget karena inilah kalau waktu itu kaget ya karena orang nggak ada yang mengira gitu loh, karena ada gue dapet info yang dari orang yang percaya lah. Tapi kalau sekarang udah nggak kaget karena memang semua orang tahu dia cukup perform lah di Dewa United. Dan ini dia Stefano Lillipahli, ini pemain yang sudah mungkin sekitar 2 tahun ya absen membela timnas, kemudian dipanggil lagi. Usianya juga sudah cukup berumur ya, 34-35 kalau nggak salah. Tapi memang ya dia lumayan lah di Borneo, jadi kita lihat ya walaupun mungkin dia nggak akan langsung pemain inti. Ya nggak tahu ya apakah dia diproyeksikan menggantikan Marceng karena udah 2 tahun nggak main terus tampil di pertandingan penting seperti ini. Kita nggak tahu apakah mentalnya langsung bisa tune in ya, ritmenya mental mungkin dia kuat tapi apakah dia bisa tune in dengan permainan timnas ya kan. Ya kita lihat nanti mungkin di TC nanti di mana channel Bung Harpadi di sana kita akan ngintip-ngintip ya seperti apa kemungkinan dia untuk bisa mengisi posisi Marceng. Oke. Egy Maulana, gua rasa kita sepakat
Ramadan Sananta kita bisa berdebat, tapi ya kita hargai. Kenapa? Karena kita nggak punya striker yang posturnya seperti dia gitu. Walaupun memang istilah gue ya kasarnya ini lucky bastard juga ini. Karena kadang-kadang kan kita bicara demand supply ya. Mungkin dia secara permainan nggak oke-oke banget gitu ya. Cuman karena kita nggak punya striker yang dengan badan seperti dia, akhirnya dia ya udah pilihan yang mau nggak mau diambil gitu ya. Sekali lagi mudah-mudahan Ramadan Sananta kalau memang dipercaya turun bisa membuktikan kapasitasnya. Rafael Struijk, nah ini yang agak sedikit mengejutkan juga menurut gua ya, karena dia udah I don't know mungkin 2 bulan nggak masuk di DSP sama sekali. Pokoknya terakhir waktu gua wawancara dia di Perth di BHF Park ya kalau nggak salah, itu setelah itu dia nggak itu pun dia nggak main. Jadi setelah itu dia nggak ada di DSP sama sekali ya. Ini agak sedikit kontradiktif dengan perkataan Rafael Struijk yang akan memperhatikan minute play, sementara Struijk nggak dapat minute play sama sekali. Dan last but not least, the one and only anak Medan, Ole Romney yang dipanggil, gua rasa kita juga nggak usah terlalu banyak diskusikan, dan dia sangat layak dan dia hampir pasti akan jadi starter kalau dia nggak cedera. Oke, kira-kira seperti itu secara umum pandangan gua ya soal Garuda Calling. Kalau pemain-pemainnya kalian pasti udah tahu mungkin 3-4 jam yang lalu, tapi point of view gue seperti itu. Dan buat kalian juga yang sering mengikuti rapat tersebut pasti juga punya point of view yang mirip-mirip, tahu oh ini kenapa nggak dipanggil, ini nggak dipanggil. Oh gue lupa satu lagi, yaitu Cyrus Margono yang nggak masuk dari panggil Garuda Calling kali ini. Ya buat gue sih agak-agak aneh ya, karena dia memenuhi semua unsur sebagai kiper yang bagus untuk tim nasional kita. Ini gue sampai lupa ya, but I save the top of the cake di terakhir. Kalian juga sering ikutin penampilan, bahkan terakhir dia tampil cukup bagus juga, menyelamatkan timnya dari degradasi. Kemudian tingginya juga memenuhi syarat 190, ini bahkan standar dunia. Kalau kalian lihat mainnya, build up-nya juga oke, kiper modern, tenang, nggak buru-buru bola ke depan. Bahkan sempat pelatih kiper kita mendatangi dia, foto tapi kemudian dihapus. I don't know, ya. Sebenarnya gue tahu, tapi gue pura-pura nggak tahu alasannya kenapa. Ya udah, kira-kira itu kita hormatin keputusan dari tim kepelatihan. Yang pasti nanti 5 Juni dan 10 Juni adalah pembuktiannya. Semoga kita bisa mendapatkan 3 poin setidaknya dari Cina, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keajaiban 1 poin dari lawatan kita di Osaka di Jepang. Terima kasih teman-teman. Semoga hari-hari kalian terutama hari Minggu ini menyenangkan. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Semoga sehat dan adios.